Baik, jadi selamat pagi teman-teman media dan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Saya Semi Dolu MPD, Kepala SMK Negeri 4 Kupang. Hari ini saya ingin menggunakan hak saya untuk memberikan hak jawab sesuai dengan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 99. Ya, jadi terkait dengan pemberitaan yang kurang lebih 2 hari ini ramai dan viral di berbagai media, maka hari ini saya perlu meluruskan atau mengklarifikasi agar tidak menjadi buah bibir atau pemberitaan yang buruk, baik itu merusak reputasi saya secara pribadi maupun lembaga SMK Negeri 4 Kupang, dan mungkin juga bisa merusak nama baik dari pemerintahan dan juga anak-anak kami yang sementara mengikuti program maupun yang sudah berada di Jerman. Tentunya ini sangat tegang ketika mendapatkan berita ini. Karena itu kepada masyarakat Kota Kupang maupun masyarakat Nusa Tenggara Timur, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, bahwa dengan tegas saya menyampaikan berita yang dimuat oleh portal media Koran Timur dan juga Tribun Flores yang dimuat 2 hari berturut-turut, yakni Koran Timur pada tanggal 10 November 2025 dan Tribun Flores pada tanggal 11 November 2025, dan terafiliasi ke berbagai media sosial lainnya, itu kami sampaikan keberatan dan kami sangat dirugikan dengan pemberitaan itu. Yang pertama, alasannya bahwa pada judul dan juga isi dari pemberitaan Koran Timur bagi kami itu tidak sesuai dengan ketentuan karena tidak menggunakan cover both side sebagaimana ketentuan pemberitaan. Kami tidak menggunakan hak kami untuk menyampaikan pendapat, dan di situ menurut kami pemberitaan yang sifatnya sepihak dan sudah terlanjur viral di berbagai media. Yang kedua, bahwa disampaikan oleh Koran Timur bahwa SMK Negeri 4 Kupang diduga melakukan penipuan puluhan juta. Bagi saya itu sesuatu yang sesat, informasi yang kurang bertanggung jawab. Kenapa? Karena di dalam pemberitaan itu disampaikan ada salah satu orang tua siswa atas nama Bapak Herman Lai yang menyampaikan bahwa dia telah mengirimkan sejumlah dana melalui rekening PT Mahakam Analgia Samagata sebesar 3.700.000 sebagai biaya DP pembayaran pendaftaran program internasional di SMK. Dari situ jelas bahwa kewenangan pengelolaan dana itu bukan di SMK Negeri 4 Kupang, karena tujuan pengiriman atau transfer dana itu bukan ke rekening pribadi saya atau juga bukan ke rekening sekolah. Otomatis pengelolaan dana itu di luar kewenangan sekolah. Otorisasinya bukan di SMK Negeri 4 Kupang. Karena itu saya ingin agar berita itu bisa ditarik kembali dan ada permohonan maaf dari media yang bersangkutan selama 1 kali 24 jam, dan tadi sudah kami layangkan hak jawab kami sekaligus tuntutan kami kepada media yang bersangkutan. Yang berikut, bahwa terkait dengan permintaan dari Bapak Herman Lai untuk pengembalian dana, kami terima pada tanggal 20 Oktober 2025 sekitar pukul 17:48. Saya dihubungi oleh Bapak Herman Lai. Beliau menyampaikan bahwa dia minta agar dana yang telah disetorkan sebesar 3.700.000 ke rekening PT Mahakam itu agar dikembalikan dengan alasan anaknya mengundurkan diri karena sudah mendaftar di salah satu universitas
di Kota Kupang dan telah mengikuti perkuliahan. Herman Luji ya, Bapak Herman Luji. Dan anaknya telah mengikuti perkuliahan sehingga memutuskan untuk tidak lagi mengikuti program ini. Nah, karena saya baru diberitahu tanggal 20 Oktober 2025 sore, maka saya bilang sama beliau, oke Bapak, karena Bapak mengirim atau mentransfer dana bukan ke rekening saya minta agar bukti transfernya dikirim ke saya untuk saya membantu mengkomunikasikan, ya, untuk membantu mengkomunikasikan ke pihak pusat agar dana tersebut dapat diproses refund, dan otomatis anak ini tidak bisa mengikuti kursus lagi. Tapi mohon maaf, Bapak harus bersabar karena ini butuh waktu verifikasi. Dan ini sudah kita sampaikan sebelumnya. Masih dalam proses untuk refund dana dari Bapak Herman Luji ini, ternyata tanggal 10 November kemarin berita sudah viral. Dan perlu kami tegaskan bahwa kemarin saya mengkonfirmasi ke pusat terkait dengan refund dana itu, dan ternyata dana itu sudah dikembalikan ke rekening yang bersangkutan. Artinya ini tidak ada masalah sebenarnya. Tapi pemberitaan itu yang menuding SMK 4 menipu puluhan juta itu tidak fair. Karena dana yang ditransfer oleh Bapak Herman Luji itu adalah sebesar 3,7 juta. Dari mana angka puluhan juta itu dibuat sebagai tudingan kepada pihak sekolah? Dalam hal ini, positioning SMK Negeri 4 Kupang jelas, tidak ikut mengelola anggaran tersebut. Sekali lagi, ini bukan uang sekolah yang dikelola oleh pihak sekolah, tetapi oleh mitra yang menjadi penyelenggara program ini di SMK. Dan perlu kami tegaskan bahwa SMK Negeri 4 Kupang ini melaksanakan program ini di SMK 4 karena ada dasar-dasarnya. Pertama, pada tanggal 2 Mei 2023, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Gubernur Nusa Tenggara Timur waktu itu melakukan MOU dengan pihak Global Catalyst di Jerman. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 2023 dilakukan penandatanganan PKS di Aula Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur antara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur kala itu bersama Dirut Bank NTT kala itu dan pihak PT Mahakam Anarga Samudra. Lalu tanggal 16 Januari 2024 oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur membuat surat keputusan yang menetapkan SMK Negeri 4 Kupang sebagai sekolah penyelenggara program internasional. Saya menerima amanat dan kepercayaan itu untuk melaksanakan, sekali lagi tanpa mendapatkan gaji khusus soal inovasi. Karena SMK 4 merupakan aset dari Pemda, maka tentu saya sebagai kepala sekolah di tempat itu harus menindaklanjuti apa yang telah ditugaskan oleh Pemda. Dan sejauh ini kami perlu sampaikan bahwa anak-anak kami sudah ada yang berhasil dan mereka sudah mengikuti program di Jerman. Ada 8 orang yang sudah berada di Jerman mengikuti program. Ada 2 orang yang sudah selesai wawancara visa dan setelah visanya jadi mereka akan berangkat. Kemudian ada kurang lebih 5 orang lagi, ya 5 orang lagi yang menunggu untuk termin visanya keluar. Ya. Jadi sejumlah anak-anak kita yang lain sementara dalam proses belajar. Kurang lebih ada 130 orang anak yang masih dalam proses belajar, dan berita ini menurut saya sangat mengganggu konsentrasi dan semangat mereka untuk belajar. Sehingga hari ini saya hadir bersama dengan sejumlah anak-anak saya yang sementara mengikuti program. Bahkan ada trennya yang sebentar lagi menunggu visanya, setelah keluar beliau akan berangkat. Inan dan beberapa teman nanti juga akan mengikuti proses sesuai dengan ketentuan yang sudah disampaikan kepada mereka hingga placement nanti. Dan juga ada beberapa orang tua di sini
yang di sini ada Bapak Lenggu yang kebetulan anaknya juga sudah tiba di Jerman mengikuti program dengan baik, testimoni mereka sangat baik. Saya ikuti terus, bahkan anak-anak di sana beberapa waktu kemarin menyampaikan ke saya bahwa mereka bangga bisa mengikuti program ini karena bisa belajar banyak hal yang tidak dia dapatkan di di Kupang atau di Nusa Tenggara. Jadi saya berharap nanti juga kita bisa mendapatkan testimoni dari orang tua, harapan-harapan orang tua yang ada di tempat ini. Dan saya kira-kira seperti itu yang bisa saya tegaskan pada kesempatan pagi hari ini.